Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah di komplek perumahan Residence Liberty Kota Medan rusak parah diduga akibat ledakan gas LPG. Video seorang petugas Dinas Perhubungan memalak pedagang martabak di Kota Medan viral. Dinas Perhubungan membantah adanya pemalakan. Berlibur ke Tapanuli Utara, mampirlah ke pemandian air panas Sipoholon yang punya bentangan alam yang indah. Ratusan warga desa Kota Galuh menggelar aksi di depan kantor Pengadilan Negeri Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam aksinya, warga menuntut agar hakim meninjau ulang hasil keputusan sidang terkait akan dilakukannya eksekusi lahan seluas 47 hektar. Ratusan warga desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan menggelar aksi di depan kantor Pengadilan Negeri Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam aksinya mereka menuntut hakim untuk mengkaji ulang setelah memenangkan hak tanah seluas 47 hektar. Menurut warga hal tersebut karena banyak bukti yang tidak sesuai fakta. Seperti hak kepemilikan tanah yang dipegang oleh penggugat bahwa lahan tersebut milik Nur Hayati. Namun di surat resmi yang dimiliki warga, tanah tersebut milik Darwisyah. Kemudian dalam persidangan sebelumnya penggugat Nur Hayati menggugat 3 kepala keluarga saja, sementara lahan tersebut dihuni oleh 300 kepala keluarga yang memiliki surat izin sewa. Berdasarkan hal tersebutlah, warga menolak keras pihak pengadilan melakukan eksekusi lahan dan harus melakukan tinjauan ulang terhadap berkas yang dimiliki oleh penggugat. Tujuan KPN adalah meminta keadilan dan penundaan eksekusi. Karena kita tahu lahan itu adalah milik siapa? Ada milik Tengku Darwisyah, bukan milik kami. Itu lahan di 47 itu ada 300 kakak. Nur Hayati, saya gak sebut dia Tengku karena dia memang Nur Hayati bukan Tengku. Dia menggugat warga, 3 warga saja, penyewa. Padahal di dalam itu 300 kakak. Dia menggugat 3 kakak ke PN penyewa, ya kan? Kini warga menunggu hasil keputusan dari pihak pengadilan terkait tuntutan yang mereka sampaikan. Warga berharap pengadilan dapat segera memberikan keadilan kepada mereka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Sejumlah bakal calon Bupati Langkat sudah mulai mendaftarkan diri ke sejumlah partai politik dan jalur perseorangan ke KPU. Pasangan bakal calon Bupati Langkat Muhammad Yusfik dan Muhammad Soleh menjadi salah satu calon Bupati Langkat dari jalur perseorangan yang mendaftar diri ke KPU Langkat. Bersama dengan sejumlah pendukungnya, pasangan calon bupati ini melampirkan sejumlah persyaratan termasuk dukungan warga yang dibuktikan dengan EKTP sebanyak 25.000 EKTP yang tersebar di Kecamatan Langkat. Selanjutnya KPU Langkat akan melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh persyaratan termasuk dukungan EKTP warga. Di awalnya memang kami mendaftar ke partai, tapi dengan lihat suasana lah ya, dan kami sepakat dengan Pak Haji Yusfik seperti kami harus dari independen, karena kita lihat juga mungkin dari partai tidak mungkin kami dapat karena kami non partai, bukan orang partai. Tapi dengan niatan ini insya Allah kami berdua komitmen bersatu bahwa independen harus bisa menjadikan langkah ini ada perubahan. Sementara Wakil Wali Kota Binjai Rizky Yunanda Sitepu juga mendaftar sebagai bakal calon Bupati Langkat. Dirinya mendaftar ke Partai Gerindra Kabupaten Langkat yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat. Jaminan untuk kita dapat partai yang mengusung kita, tentunya harapan kita, karena ini partai terakhir yang hari ini kita ajukan kembalikan pengajuan kita sebagai bakal calon sebagai Bupati Langkat. Tentunya harapan kita yang terakhir ini yang prioritas dan ini bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan
baik, tentunya juga bisa dapat rekomendasi dari Partai Persatuan. Partai Gerindra Kabupaten Langkat berharap kedepannya bakal calon Bupati Langkat dapat lebih bersinergi mengelola berbagai sumber yang berpotensi dalam pembangunan dari berbagai bidang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Ya, berlibur ke Tapanuli Utara, jangan lupa mampir ke pemandian air panas Sipoholon. Wisata pemandian air panas itu terletak tepat di pinggir jalan. Nah, jika Anda tak ingin berendam, Anda cukup berfoto saja. Sebab bentang alam dari pemandian air panas Sipoholon sangatlah indah. Inilah tempat pemandian air panas di Situ Meang Habinsaran, Sipoholon, Tapanuli Utara. Bentangan bukit dengan warna yang memikat mata ini membuat orang yang datang pasti ingin berfoto di sini, termaksud saya. Tak disangka, lukisan alam yang indah ini terbentuk dari letusan Gunung Martimbang yang mengandung belerang. Aliran air panas tiada henti menciptakan bentangan alam yang eksotis. Nah, kalau ke sini hati-hati saat melangkah ya. Karena jika melangkah di genangan air, kaki Anda bisa melepuh kepanasan. Sebab air yang mengalir di sini adalah air panas dengan suhu sekitar 40 hingga 70 derajat Celcius. Ya, ini adalah keindahan dari Bukit Kapur yang ada di pemandian air panas Sipoholon. Bisa Anda lihat nih, ternyata air belerang itu menciptakan endapan sehingga warna-warnanya sangat memikat mata. Anda bisa berfoto di berbagai sudut di sini, seperti yang saya lakukan saat ini. Dan jangan lupa sekaligus berendam air panas di sini karena pasti mengasyikkan. Di dekat bukit ada banyak kolam pemandian air panas yang bisa jadi pilihan. Semua air panas di sini bersumber dari pusat mata air perut bumi dan terus mengalir sehingga dipastikan airnya selalu bersih. Apalagi air panas mengandung belerang yang tinggi dan dipercaya bisa membuat kulit sehat termasuk mengobati penyakit kulit. Destinasi wisata pemandian air panas ini sangat mudah dijangkau. Letaknya tepat di pinggir jalan lintas timur Sumatera, tepatnya di Jalan Siborong-Borong menuju Kota Tarutung. Kalau dari Kota Medan, waktu tempuhnya sekitar 6 hingga 7 jam. Namun kalau berangkat dari Bandara Silangit, waktu tempuhnya hanya 1 jam. Letaknya yang dekat dengan jalan membuat biaya berwisata tak mahal. Jika hanya ingin berfoto, cukup membayar Rp5.000. Sementara jika sambil berendam air panas, sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per orang. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Tarutung. Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.